Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah dengan Allah wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang penuh barokah ini, di salah satu dari rumah Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab 40 majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Dr. Adil bin Adi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan kita masih pada pembahasan tentang hak. Majlis pertama itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar namanya disebutkan. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita berselawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Taala mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kata Allah Taala, Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya salawat ini merupakan di antara hak Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi sewaktu kita mengucapkan nama beliau, sewaktu kita menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah hak yang besar, hak dari manusia yang kita cintai. Bahkan seorang yang dia mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kemudian dia tidak berselawat, ataupun sewaktu dia menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia enggan, tidak mau berselawat pada Nabi yang mulia Muhammad SAW, maka diberikan banyak ancaman. Diberikan banyak ancaman bagi mereka yang enggan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ancaman bagi mereka yang enggan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dia berselawat,
sewaktu menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dia tuliskan sallallahu alaihi wasallam, tidak mau. Ancaman yang pertama, orang seperti ini yang tidak memenuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mereka didoakan kecelakaan, didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, "Ragima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang dia disebutkan namaku di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Sungguh celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan apa? Kecelakaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makna dari kata ragima anfu adalah, kata Ibnu Qayyim, doa untuk kejelekan bagi orang tersebut, doa kecelakaan baginya. Ragima anfu, Ibnu Qayyim menjelaskan ini adalah doa untuk kecelakaan bagi orang ini yang tidak mau berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan menuliskan salawat setelah dia menuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berselawat. Habis menuliskan nama Nabi Muhammad, tidak mau dia berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu, celaka, kata Ibnu Qayyim, maknanya kecelakaan, doa untuk kejelekan bagi orang tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan bahwasanya dengan adanya kata ini, doa kecelakaan, kejelekan bagi orang yang enggan untuk berselawat pada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya berselawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW ini hukumnya adalah wajib. Kata Ibnu Qayyim, ini hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena di sana ada ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Karena wajib sebagaimana apa yang kita ketahui, katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, ta'riful wajib, definisi dari wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Allah Taala dan di sana ada penekanan dalam perintah tersebut. Yusabu fa'iluhu imtithalan, yang mana orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Taala, dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Taala. Dan di sini menunjukkan adanya ancaman doa kecelakaan dari Nabi tercinta Muhammad SAW. Maka di sini sebagian ulama memandang bahwasanya hukum dari sholawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW diucapkan adalah wajib. Adalah wajib. Mendengar orang mengatakan, nah, berkata Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tinggalkan, berdosa. Kenapa? Karena didoakan kecelakaan oleh manusia yang paling mulia, Sayyidu Bani Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW cinta kepada umatnya, jamaah milik Allah Taala. Rasulullah tidak ingin keburukan bagi umatnya. Rasulullah sayang sama kita. Makanya Rasulullah SAW rela dimusuhi oleh kaumnya, rela diusir dari kampung halamannya untuk menyeru ke jalan Allah Taala, mengajak umat mentauhidkan Allah Taala
agar mereka semuanya selamat dari api neraka Allah, agar mereka tidak terjerumus dalam siksa Allah Taala, agar semuanya umatnya masuk surga. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi yang mulia SAW, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mereka yang enggan itu adalah mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW sangat antusias sekali untuk memberikan hidayah, irsyad kepada umatnya, bersemangat mengajak manusia untuk selamat dari api neraka Allah Taala. Tapi ternyata sebagian dari mereka enggan, tidak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukti cintanya Nabi yang mulia SAW. Rasulullah tidak benci sama umatnya. Tapi ternyata di sini jamaah milik Allah Taala, Rasulullah doakan apa? Keburukan bagi mereka yang sewaktu disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini yang benar-benar perkara yang udah buruk sekali, besar di sisi Allah Taala. Sok disebutkan nama Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu mengatakan hukumnya adalah wajib. Karena doa seperti ini, kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin ada untuk perkara yang hanya tingkatannya sunnah saja. Kalau sunnah ditinggalkan paling rugi tapi tidak sampai berdosa. Rugi. Kenapa rugi? Karena kita butuh sesuatu untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita. Ada peluang mengerjakan sunnah, tidak kita kerjakan, rugi. Tapi apakah berdosa meninggalkannya? Jawabannya tidak berdosa. Tapi ini ternyata ada ancaman. Maka menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena kalau seandainya itu hanya sunnah, pasti tidak akan didoakan keburukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mereka yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW ataupun mereka mengucapkan nama Muhammad SAW, mereka tidak mau berselawat, maka orang ini adalah orang yang bakhil, kata Rasulullah SAW. Orang yang bakhil. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia ada di sana, kemudian dia tidak berselawat untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Dia ada di situ, di majelis itu, hadir. Dia dengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang bakhil, kata Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Dan pernyataan yang pelit menunjukkan gelar yang buruk. Bakhil, pelit. Ini adalah bukan pujian atau bakhil atau bangga dikatakan bakhil. Tidak.
Bahkan kunyah Abu Bakhil ya. Orang yang bakhil gitu ya. Ini bukan pujian, tapi ini hinaan, gelar yang jelek, yang buruk yang diberikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW bagi orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di sisinya. Dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga hak yang besar, hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita penuhi. Dan kembali di sini diingatkan, kalau seandainya ini sunnah, kalau seandainya ini levelnya sunnah, karena perintah itu ada dua. Ma'amru bihi syari'u, itu ada dua. Apa yang diperintah oleh syariat itu ada dua. Yang pertama ala wajhil ilzam, yaitu wajib. Dan yang kedua la ala wajhil ilzam, ini sunnah. Dua-duanya perintah dari Allah Taala. Dan tingkatan wajib ini lebih tinggi daripada sunnah. Makanya tidak mungkin perkara ini hanya sunnah, padahal Nabi Muhammad SAW sampai memberikan gelar bakhil bagi orang yang meninggalkannya. Tidak ada jamaah yang Allah SWT, orang yang meninggalkan sunnah Nabi dikatakan bakhil, tidak ada. Orang yang meninggalkan perkara sunnah ya, orang yang meninggalkan perkara sunnah rukun fikih, meninggalkan sunnah dikatakan bakhil, tidak. Makanya ini wajib kata ulama tadi ya. Ini bagi yang mengatakan wajib. Jadi menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang besar yang harus dipenuhi oleh setiap hamba. Jadi merupakan hak dari Nabi tercinta Muhammad SAW. Dan makanya kita katakan tadi, ulama sampai hilaf dalam masalah ini. Apakah hukumnya adalah wajib atau sunnah? Tapi ini tidak lepas dari perkara yang diperintahkan. Ini adalah diperintahkan. Maka hendaklah orang-orang yang beriman ya, ini senantiasa berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli walaupun dia berada jauh dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita yang berada di Indonesia, jangan katakan, Ustaz, kami kan di Indonesia jauh, Nabi Muhammad SAW itu di Madinah, dikuburkan di Madinah ya. Kemudian barulah kalau ada orang haji, orang umroh, titip salam ya untuk Nabi Muhammad SAW ya. Bukan seperti itu. Walaupun kita jauh jamaah dengan Allah Taala dari Nabi tercinta Muhammad SAW, kita tidak berada di kota Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, dikuburkan. Namun tetap kita wajib berselawat untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita dari tempat yang jauh. Namun yakin salawat itu pasti akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat tadi walaupun kita dari Indonesia atau dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari negeri yang jauh, dari Amerika, Afrika, salawat itu semuanya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, maksudnya di sini jadi kuburan adalah tidak dilaksanakan di sana ibadah, tidak beribadah. Di rumah
hanya tidur aja gitu. Tapi hidupkan rumah tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah riwayat disebutkan sebaik-baiknya solat adalah solat di rumah-rumah kalian, kecuali solat wajib. Nah, solat sunnah yang terbaik mana? Di rumah. Dan hikmahnya banyak jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya banyak sekali. Di sana terdapat tarbiyah, pendidikan kepada keluarga. Sewaktu seorang sholat di rumahnya, maka ini akan dilihat oleh anak-anaknya. Sewaktu seorang baca Al-Quran di rumahnya, maka ini akan dilihat oleh anak-anaknya. Dan ini yang akan mereka contoh. Atau tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang tata cara sholat seperti ini. Anak-anak itu sudah lihat di rumah. Bahkan mereka yang melihat orang tuanya sholat di rumah, mereka ikut sholat. Walaupun mereka belum tahu apa hukum sholat, bahkan belum bisa berbicara mungkin, mereka ikut sholat dengan orang tuanya, belajar. Ya, subhanallah. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini makna tarbiyah, subhanallah. Wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah kalian jadikan kubur sebagai aid. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian tablughuni haitsu kuntum. Salawat kalian semuanya akan sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Salawat itu akan sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Salwa, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sintang, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pikir kan tidak ada sinyal, tidak nyampai, tidak sampai. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salat kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dimanapun kalian berada. Nah, kemudian juga jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Hendaklah kita jaga adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita jaga adab kita dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan disingkat-singkat. Jangan disingkat-singkat. Banyak orang kita dapati, mereka berat bagi mereka untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tuliskan Muhammad SAW. Muhammad SAW. Padahal Allah tabaraka wa taala perintahkan apa? Untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat, bukan bersaw. Muhammad saw. Nulis pesan panjang-panjang mampu, bisa. Untuk menulis sallallahu alaihi wasallam berat, tidak sanggup dia. Padahal cuma berapa kata sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dia nulis, tidak mau. Kenapa? Kenapa kalau pesan yang panjang-panjang sampai ratusan kata bisa, tapi untuk menulis sallallahu alaihi wasallam berat, tidak bisa. Kenapa? Maka ini adalah suatu kesalahan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan disingkat-singkat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, maka bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Qala tabaraka wa ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dan malaikat berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait firman Allah Subhanahu wa taala ini, berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin, bab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud salawat dari Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud salawat para malaikat adalah doa dan istighfar. Doa dan istighfar, permohonan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud salawat dari umat beliau, dari orang-orang yang beriman, adalah doa dan pengagungan terhadap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan agar sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam terus dijaga. Ini bagaimana menjelaskan seperti ini. Sekarang jamaah milik Allah Taala, na'am, Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggal dunia. Kita tidak mendoakan agar Nabi Muhammad SAW selamat lagi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, orang-orang kufar, mereka ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dulu para sahabat berselawat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak disakiti oleh orang-orang kufar ini, orang-orang munafik. Adapun kita pada hari ini, kata para ulama, adalah kita mendoakan, pertama mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak disakiti. Tidak disakiti dari sisi apa? Dari sisi hingga sampai saat ini jamaah milik Allah Taala, orang-orang kufar itu ingin menyakiti jasad Nabi Muhammad SAW. Dahulu pernah mereka ingin mencongkel kubur Nabi yang mulia SAW, ketawa ditangkap. Hingga saat ini, makanya dijaga. Kita doakan keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah kita doakan keselamatan untuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, dari berbagai macam penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dari perubahan orang-orang yang ingin mengubah sunnah Nabi yang mulia SAW, mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin ubah syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kita doakan keselamatan bagi syariat beliau SAW. Kemudian Syekh Salim bin Id Al-Hilali juga mengatakan bahwasanya disunahkan juga bagi para penulis
agar pada saat mereka menuliskan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuliskan salawat ini secara utuh, tidak dengan disingkat-singkat seperti sod atau saw dalam bahasa Indonesia. Muhammad saw. Apa maksudnya saw? Untuk ibadah, berselawat, katanya cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ingin dapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Tapi untuk berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja susah, berat, minta ampun, tidak mau. Disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam. Menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disingkat saw. Inikah cinta yang benar jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana cintanya kalau seperti ini? Inikah bukti cinta yang benar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La Allah. Ini bukan cinta yang benar seperti ini. Mengapa kok berat sekali menuliskan sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok enggan berselawat sewaktu mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berat bibirnya. Sebagaimana sebagian orang berat menyebutkan Allah. Dia katakan Tuhan, berat. Gusti, dan lain-lain. Banyak kita dapati mau menyebutkan nama Allah, berat lisannya. Apakah ini karena dosa yang begitu banyak sehingga berat untuk berselawat pada Nabi Muhammad SAW? Apakah ini disebabkan karena banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan? Apakah ini disebabkan karena banyaknya penyimpangan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang mereka ada-adakan? Banyaknya bid'ah yang mereka kerjakan, sehingga untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi berat. Allah jadikan berat. Subhanallah. Maka banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Bisa jadi ini karena dosa, karena maksiat kita, tidak tergerak hati kita untuk berselawat pada Nabi tercinta Muhammad SAW. Waktu kita dengar namanya disebutkan, sewaktu kita menuliskan namanya, berat kita untuk berselawat menulis sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena dosa kita, banyaknya dosa, sehingga menjadikan berat untuk ibadah. Ini ibadah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah? Bahkan tadi kita sebutkan ulama khilafnya berkisar apa? Antara sunnah atau wajib. Khilafnya berkisar sunnah atau wajib. Artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah apabila dikerjakan mendatangkan ridho Allah, mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Untuk ibadah dia berat. Apa yang menjadikan seorang berat untuk beribadah? Dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk sholat. Berat untuk membaca Al-Qur'an. Berat untuk menuntut ilmu. Berat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dosa-dosa yang menumpuk banyak. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Rabb, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Allah juga Maha Pengampun. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW kata malam di sini adalah bentuk dari doa, dan doa merupakan bagian dari ibadah, dan tidaklah ibadah akan mendatangkan sesuatu selain pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita akan pelit, kikir
dan beribadah kepada Allah Taala. Padahal Allah Taala adalah zat yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita kenikmatan. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah Taala. Allah yang memberikan kepada kita rezeki, baik itu rezeki yang sifatnya amma ataupun khasah dari Allah Taala semuanya. Kemudian kita untuk ibadah pelit sama Allah Taala. Pelit, makanya tidak salah disebut orang ini orang yang bakhil, pelit sekali. Orang bakhil kata Nabi Muhammad SAW. Untuk ibadah pada Allah pelit. Ini bukan disuruh sedekah, bukan disuruh jihad, tidak. Disuruh apa? Berselawat. Sewaktu disebutkan nama Muhammad SAW, itu aja berat, apalagi diperintah untuk jihad, membela agama Allah Taala. Tentu jihad yang syar'i. Belum diperintahkan untuk mensedekahkan hartanya jalan Allah Taala. Ini untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW saja dia sudah tidak mampu. Ya subhanallah. Dan maka ini adalah orang yang bakhil. Tidak salah disebut orang yang pelit. Ini orang yang pelit sesungguhnya, orang yang bakhil. Itu orang yang sewaktu disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggan untuk berselawat. Sebaliknya orang yang mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ternyata diberikan banyak keutamaan oleh Allah Taala. Tadi ancaman tuh bagi orang yang tidak mau berselawat sewaktu disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka, pertama didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka diberikan gelar orang yang bakhil. Ini ancaman. Adapun keutamaan mereka yang berselawat kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, di antaranya adalah mereka akan menjadi orang yang paling utama. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling utama, yang dimaksud paling utama di sini kata para ulama adalah manusia yang nantinya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Dan Nabi Muhammad SAW jamaah dengan Allah Taala ini beradanya di mana? Di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Ini artinya jalan nih, subhanallah. Antum mungkin amalan kita tidak sanggup seperti amalan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin sanggup. Amalan kita tidak akan sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang mulia. Mereka berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka mensedekahkan bahkan seluruh hartanya. Mereka sedekahkan, mereka berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh apa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan keutamaan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Lalu kenapa enggan? Kenapa tidak mau ngambil kesempatan yang besar ini? Subhanallah. Kuncinya apa? Banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bantahan kepada mereka yang menuduh ahlu sunnah, katanya tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dusta jamaah Allah Ta'ala. Bahkan ahlu sunnah adalah orang yang harusnya paling bersemangat berselawat untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya yang kita
kritisi adalah bagaimana tata cara selawatnya ini. Karena agama kita bukan sekehendak hati kita. Kita harus melihat bagaimana tata cara selawat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ada tata cara yang menyimpang, ini yang kita ingatkan. Karena ada nanti sebagian selawat yang ternyata di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ini yang diingatkan kepada umat. Awas, syiriknya ini yang bahaya. Bukan selawatnya yang tidak boleh, bukan. Kadang salah faham itu saja sebenarnya. Ya, salah faham ini yang harus dijelaskan. Kita semua cinta pada Nabi Muhammad SAW dan kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang kita cintai bahkan lebih cinta daripada diri kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau nanti bersama Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak berselawat kepada beliau, Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ya, ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, salah satu tips, salah satu cara bagi seorang yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini bukan satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara dekat nanti pada hari kiamat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam riwayat lain, dalam hadis Bukhari misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada juga cara lain untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat. Apa caranya? Yaitu dengan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Ya, Rasulullah SAW memberikan isyarat jari telunjuk dan dari tengah, agak direnggang seperti ini. Ya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, kata Nabi Muhammad SAW. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga kelak, kata Nabi Muhammad SAW, hakadha, seperti ini. Ini menunjukkan antara jari tengah dan jari telunjuk ini dekat, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ini keutamanya besar sekali, menyantuni anak yatim. Ya, anak yatim itu adalah mereka yang masih kecil, belum balik, bapaknya meninggal. Ini anak yatim, bukan yang sudah tua, udah tidak ada bapaknya meninggal. Yang yatim kalau sudah balik bukan yatim lagi. Yang yatim itu adalah sebelum balik. Wa huwa shaghir, masih kecil, bapaknya meninggal, ini yang disebut yatim. Makanya ini keutamaan besar nih, salah satu cara ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Santuni anak yatim. Dan ini subhanallah, banyak ya orang terkadang pada hari ini mereka dilalaikan. Mereka lebih senang nyantuni kucing. Kucing subhanallah sakit, bawa ke dokter, giginya dijaga, kulitnya dijaga, mahal rumah sakit untuk apa binatang itu tuh kucing. Ya itu subhanallah banyak. Ya, tempat apa kliniknya ya, rumah sakit, klinik untuk binatang. Bukan tidak boleh. Silakan kalau ada ke lapangan. Ya. Tapi ini ada yang lebih utama. Untuk melihat anak-anak yatim sana masih banyak yang kelaparan, butuh santunan, butuh dikasih makan. Ini utamanya besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ana wakafil yatim hakadha. Aku dan orang yang menjaga anak yatim, menyantuninya itu seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Apa tidak kita ambil peluang ini? Dan Nabi Muhammad SAW nanti di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Daripada tadi hartanya digunakan untuk menyantuni binatang, ya lebih utama menyantuni anak yatim. Ya kucing ini, kalau kucing ya dibiarkan hidup bebas sudah bisa dia. Makhluk Allah, Allah kasih rezeki dia. Silakan untuk kasih makan boleh, silakan. Tapi jangan gulu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Nah, banyak tuh
anak yatim yang butuh perhatian ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Lebih butuh perhatian, lebih butuh perhatian. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ana waqafil yatim fil jannati hakada. Ini adalah salah satu cara tadi ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan selain dari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak-banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah serta keistiqomahan dalam meniti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.